Oke, jadi aku baru aja dari Surabaya. Kebetulan aku 5 hari 4 malam itu bersama dengan orang terkaya di Indonesia, Pak Hermanto Tanoko. Beliau sudah masuk orang terkaya nomor 7. Beliau hasil usahanya dari Chat, Avian, habis itu Cleo, ada Menzone juga, terus juga ada Depo Bangunan dan masih banyak lainnya, kurang lebih sekitar 300 brand. Di sana saya benar-benar sudah dianggap sebagai keluarga sendiri karena saya dari hari pertama datang, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima sekalipun itu setiap hari makan sama salah satu keluarganya, which is ini sebuah privilege banget, sebuah keberuntungan banget untuk bisa bertemu dan dekat dengan keluarganya beliau. Ada 4 hal yang aku pelajarin kenapa beliau itu bisa menjadi sukses luar biasa, kaya dan masih terus growing, dan saya yakin hanya dalam beberapa tahun lagi beliau itu bisa masuk menjadi top 3 karena beliau memegang 4 prinsip simple ini. Yang pertama, beliau itu fokus on growth. Jadi, Bapak Ibu harus tahu dulu tentang rumus 72. Menurutku ini adalah rumus yang paling ajaib dan Bapak Ibu itu bisa terapkan di dunia investasi apapun bisnis. Kalau Bapak Ibu pengen tahu kapan sih uangnya Bapak Ibu itu bisa melipat jadi 2 kali lipat, itu setelah melewati 72 ini. Contohnya, misalkan seperti apa? Bapak Ibu kalau uangnya 100 juta dengan bunga 10% per tahun, Bapak Ibu untuk jadi 200 juta itu butuh berapa lama? Jawabannya adalah 7 tahun lebih. Jadi 72 dibagi dengan 10% itu kan sekitar 7,2. Nah, 7,2 ini adalah 7 tahunan lebih. Kira-kira Bapak Ibu dari 100 juta itu compound bunga berbunga menjadi sampai jadi 200 juta. Beliau juga sama. Beliau melakukan fokus growth 72 ini di bisnisnya. Jadi setiap tahun beliau itu menargetkan punya perusahaan yang bisa growth itu 30%. Ini terkesannya mungkin gampang ya. Kalau usahanya kalian mungkin omsetnya masih di angka 10 juta, 50 juta, 100 juta. Tapi bagaimana kalau beliau itu sudah mencapai omset puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan? Itu yang susah Bapak Ibu. Kalau kita beranggapan simple banget ya Ton ya, kalau 100 juta naik 30% cuma 130 juta, gampang dong? Gampang ya. Tapi Bapak Ibu ingat, balik lagi dengan menggunakan rumus 72. Kapan Bapak Ibu itu bisa omsetnya Bapak Ibu kali 2? Kalau misalkan growth-nya 30%, otomatis butuh 2 tahun. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terus melakukan hal yang sama, Bapak Ibu akan kaget. Dalam 10 tahun, omsetnya Bapak Ibu yang tadinya cuman 100 juta itu jadi 32 kali lipat lebih besar daripada sebelumnya. Nah, mungkin Bapak Ibu bilang 30% kecil ya. 100 juta paling cuma jadi 130 juta. Tapi Bapak Ibu sadar gak sih? Ini baru 30%. Kalau Bapak Ibu fokus ke growth yang dimana 35%, Bapak Ibu dalam waktu 13 tahun, Bapak Ibu itu sudah 49 kali lipat omsetnya dibandingkan dengan tahun pertama. Nah, di sini Bapak Ibu mengerti ya bahwa ternyata kekuatan untuk fokus, kekuatan untuk bisa growth konsisten 30%, walaupun kelihatannya mudah, jalaninya itu setengah mati. Nah, Bapak Ibu, tadi saya pernah tanya Pak Hermanto, Pak, Bapak ini ya beli-beli perusahaan terus, kok bisa? Bapak itu kok hari ini beli, besok beli, lusa beli, gimana cara ngurusnya? Ton, kamu harus ingat, saya baru bisa benar-benar beli setelah saya memiliki cash yang sangat banyak. Setelah Avian itu sudah menguasai pasar 60% di Indonesia. Sebelumnya saya nggak pernah melakukan pembelian perusahaan. Dulu saya pernah, Ton, ketika Avian masih jalan di 3 tahun pabriknya, 5 tahun pabriknya, beliau membeli 3 license dari yang satu Jepang, Korea, dan Singapura. Ya, itu ada masuk, kalau nggak salah ya, saya kalau nggak salah ingat, itu di keramik, conwood, dan satu lagi semuanya berhubungan tentang properti. Dimana ketiga hal ini sebenarnya kan kalau misalkan dapat lisensi yang pertama di Indonesia belum ada, beliau benar-benar jadi gede banget. Tapi jangan salah, pada saat itu Ton, waktu aku menjalankan 4 bisnis ini, pagi saya harus ke sini, besok saya ke sini, malamnya saya ke sini, terus besoknya lagi saya pindah lagi. Nggak fokus Ton, saya pindah berkali-kali. Yang ujungnya apa? Dalam 6 bulan saya sudah nggak kuat. Saya menjalani itu, saya harus mengorbankan waktu saya sama keluarga. Saya sudah nggak bisa punya tenaga buat saya kerja lagi. Yang terjadi apa? Saya buang 3-tiganya, padahal waktu itu nilai pabriknya itu sangat-sangat luar biasa fantastis gitu. Pada tahun itu miliaran rupiah di tahun 90-an. Artinya Pak Hermanto ini harus merelakan kehilangan dari pabrik-pabrik ini. Akhirnya apa? Fokus kepada Avian. Grow terus 35%, 40% selama bertahun-tahun. Yang akhirnya pada saat sekarang itu benar-benar perusahaannya jadi sangat-sangat menggendut, bahkan sampai triliunan omsetnya. Ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa kita kadang-kadang sering kali di tahun kelima, tahun keempat, kita ngerasa susah untuk menggrowthkan perusahaannya ini lagi. Yang terjadi apa? Kita merasa harus melakukan bisnis yang lainnya. Kita bikin yang lainnya. Ujung-ujungnya apa? Semuanya nggak ada yang jalan, berantakan semua, dan akhirnya nggak sustain bisnisnya. Nah, di sini kita belajar bahwa pentingnya fokus dan growth mindset di 72 itu. Semakin gimana caranya kita bisa growth. Jangan sampai growthnya itu 100% di tahun sekarang, besoknya sudah nggak ada growth lagi. Fokus on growth mindset 30% setiap tahunnya itu nggak masalah, asalkan konsisten.
konsisten selama puluhan tahun. Percayalah, orang-orang yang konsisten growth 30% selama 20 tahun akan mengalahkan orang yang lini bisnisnya menjadi banyak. Saya belajar satu hal dengan Pak Hermanto, bukan go wide, tapi go deep. Semakin kalian deep di industri kalian mendominasi market itu, kalian bisa baru akuisisi perusahaan-perusahaan lainnya. Yang kedua, saya belajar Pak Hermanto itu selalu menginvestasikan duitnya sedari kecil. Saya tahu banget beliau itu dari benar-benar muda. Beliau itu disuruh menabung, beliau itu suruh beli emas. Ajaran dari orang tuanya itu sangat luar biasa. Ketika dapat uang dari angpau dari orang tuanya, selalu ditanyain, kamu mau nggak? Misalkan dapat angpau sekarang, kamu belanjain apa-apa aja, tapi uangnya hilang setelah itu. Tapi kalau kamu nabung di mama atau di papa akan beliin emas. Nanti setelah 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, uangnya ini naik loh. Kamu pilih mana? Pada saat itu ya namanya orang kecil, ketika dapat perhitungan walaupun angkanya nggak tahu, ya dia lebih senang kalau misalkan menunda kesenangannya. Ya udah, saya nabung aja di papa mama. Dan ternyata bener, dalam tahun depan uangnya naik. Wah, seneng banget. Anak kecil nggak terlalu hitungan, tapi ketika uangnya naik ya seneng banget gitu loh. Nah, ini akhirnya menjadi kebiasaan. Sedari kecil beliau itu sudah yang namanya invest macam-macam. Pokoknya ada duit, beliau langsung invest, beliau langsung invest. Ini yang membuat akhirnya nggak cuman bisnisnya growth, tapi juga investasinya beliau semuanya growth luar biasa. Yang ketiga, saya belajar banget bahwa beliau mengerti tentang 3 level entrepreneur. Yang pertama, yang paling rendah adalah level transaksional, di mana semuanya itu dilakukan secara transaksional. Ini nggak berlaku cuman entrepreneur ya, tapi juga pekerja ya. Kadang-kadang kita tuh ngerasa kalau kita bekerja, saya bekerja sekian, saya capeknya sekian, saya harus dapat uang sekian. Nah, itu adalah level yang paling rendah. Itu adalah level transaksional. Kemudian ada yang kedua, yaitu passion. Dimana kalau kalian itu benar-benar ngerjain, kalian itu capek, kalian itu kadang-kadang mungkin rugi melakukan hal itu, buang-buang waktu, buang-buang uang kalian sendiri, tapi kalian tetap melakukan dengan passion. Dan ketika kalian nemuin passion, biasanya semua yang kalian kerjakan itu jauh lebih bagus. Dan biasanya ketika sudah bagus, transaksionalnya juga akan mengikuti. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah purpose. Ketika purpose ini sudah dilakukan, biasanya kalian sudah masuk di level entrepreneur yang seperti Pak Hermanto. Pak Hermanto selalu mengutamakan yang namanya value yang selalu diberikan kepada setiap produk yang disebarkan kepada masyarakat. Seperti produknya Cleo. Saya nggak pernah ketemu sama orang yang satu keluarganya itu punya mindset untuk selalu menggunakan produknya itu. Karena apa? Karena beliau percaya bahwa air minum dalam kemasan yang beliau buat itu benar-benar murni. Di sini beliau itu selalu bilang kalau air minum yang lainnya itu tidak benar-benar sehat banget. Sedangkan Cleo ini benar-benar sehat banget. Kenapa? Karena beliau itu menyaringnya 1:10.000 mikron. Mungkin bagi orang awam itu nggak paham. Tapi beliau dan semua karyawan-karyawan, even keluarganya, selalu bilang seperti itu. Karena apa? Karena itu adalah yang beliau tanamkan kepada mereka semua, bahwa kita ini mengejarnya purpose. Kita ini membantu buat orang-orang minum yang lebih sehat. Beliau itu yakin ketika orang minum itu, orang-orang menjadi lebih fresh. Dan kalau kita secara tidak sadar ya, air minum yang lainnya ketika difilter air 100 liter ya tetap 100 liter. Tapi kalau air Cleo dari 100 liter biasa setelah difilter menjadi 60 liter aja. Ada penurunan karena filteringnya itu sangat-sangat ketat. Nah, itu sebenarnya yang kenapa, karena beliau tahu produknya bagus dan purpose-nya adalah membantu orang dan membuat orang-orang sehat. Beliau itu melakukan, walaupun dulu awal-awalnya perusahaannya rugi, beliau tetap terus untuk melakukan growth di perusahaannya tersebut. Jadi level ketiga itu adalah purpose. Beliau selalu bilang kalau purpose itu selalu diikuti dengan passion. Dan bukan cuma passion, tapi juga transaksionalnya itu. Jadi ketika kita ngejar purpose, tujuannya kita baik, kita pengen ngebantuin apa, solving apa, ini pasti akan semuanya kena nih. Tapi kalau biasanya yang di passion doang, transaksionalnya kena. Tapi kalau transaksionalnya kena, ya dua-duanya nggak kena gitu loh. Dan kemudian yang keempat adalah always learning. Ini adalah hal yang paling aku suka dari keluarganya Pak Hermanto. Mereka sama sekali tidak malu untuk belajar dari orang-orang yang lebih muda. Saya sangat salut, Idea Cloud itu diadakan pada pagi hari, jam 8 pagi. Dan selesai itu baru jam 6 sampai jam 7 malam. Bayangin, selama sesi, kita sebagai speaker aja tuh kadang malas dengerin speaker yang lain ngomong gitu loh. Kadang-kadang kita udah ngerasa capek, kita kadang-kadang istirahat dulu sebentar di tempat makan, atau kita pergi ke dalam kamar, istirahat sebentar, setengah jam, habis itu balik lagi untuk dengerin. Tapi Pak Hermanto, orang yang jadi orang
orang terkaya nomor 7 di Indonesia, beliau itu stay untuk dengerin para speakernya ngomong dari pagi sampai malam, yang which is saya yakin Pak Hermanto 90% tuh udah paham semua. Tinggal 10% yang mungkin sering beliau miss karena beliau tidak mengikuti zaman. Tapi apa yang membuat Pak Hermanto itu bisa sukses luar biasa dan akan terus seperti itu? Karena beliau always learn. Sekarang ada nggak konglomerat yang punya sosial media, punya YouTube, punya TikTok, punya Instagram, dan masih balas-balas komen? Cuman Pak Hermanto doang. Beliau ini luar biasa suka belajarnya, dan itu tidak hanya berhenti pada Pak Hermanto. Satu keluarganya tuh bener-bener semuanya suka belajar. Itu yang aku salut banget. Ada satu buku yang menurutku bagus banget. Bukunya adalah Only Paranoid Can Survive, karangan Groove. Di sana dikatakan, the person who is star in the previous era is always the last one who adapt to change. Artinya apa? Kadang-kadang orang yang sudah terlena dengan kesuksesan masa lalu itu kadang-kadang adalah orang yang terlambat untuk melakukan perubahan, dan kadang-kadang mereka akan disalip oleh kompetitor yang jauh lebih mengikuti zaman. Dan saya yakin banget Pak Hermanto ini akan terus growing karena beliau masih sampai saat ini terus belajar. Saya harap Bapak Ibu semua bisa belajar 1-2 hal dari video kali ini. Saya yakin ini mungkin terlihat simple, tapi ini menurutku bermakna banget dan ini kena banget dalam hatiku. Saya harap dari video ini kita semua bisa terinspirasi bareng-bareng, kita bisa memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Jika kalian suka dengan video ini, pastikan kalian share ke teman-teman kalian supaya banyak juga orang yang terbantu dari video ini. Dan kalian juga jangan lupa untuk komen, kira-kira kalian belajar hal apa dan apa yang akan kalian rubah di perusahaan kalian setelah kalian menonton video kali ini. Oke, thank you teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.